Buat kalian yang lagi ngisi rumah atau bahkan baru mulai planning untuk pindah ke rumah atau apartemen kosong, kalian nggak boleh skip video ini karena kami akan bahas 5 perabotan rumah tangga paling worth it yang pernah kami beli. Selengkapnya setelah yang satu ini. Ngomongin frugal living, menurut aku hidup hemat itu bukan berarti kita selalu cari pengeluaran yang lebih paling kecil gitu ya. Kadang justru dimulai dari memilih hal-hal yang bisa bikin pengeluaran rumah tangga lebih efisien aja sih tiap harinya. Misalkan urusan mencuci, selain deterjen ada juga nih penggunaan air, listrik, waktu, dan tenaga yang seringkali nggak kita sadari. Makanya kalau soal cuci-mencuci, kami suka dengan mesin cuci top load dari Sharp. Kebetulan yang kami pakai ini yang tipe 11,5 kilo inverter, jadi bisa cuci lebih banyak dalam satu kali proses. Bukan tabungnya juga besar, jadi lebih nyaman untuk cucian berukuran besar. Ada teknologi Eco Shower Rinse yang membantu menghemat penggunaan air, Dan teknologi JTAG Inverter yang lebih hemat listrik. Dan kalau lagi buru-buru, kalian tinggal pakai quick wash dan cucian bakal selesai dalam 20 menit aja. Mesin cuci ini juga tetap optimal meskipun tekanan air di rumah rendah berkat zero pressure technology. Karena buat kami, frugal living bukan soal mengurangi kenyamanan, tapi memilih yang lebih efisien untuk jangka panjang. Gimana pilihan yang menarik kan buat mesin cuci? Untuk info lebih lanjut soal mesin cuci Sharp, kalian bisa cek selengkapnya di description box. Hai guys, welcome back to channel podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kalian pasangan suami istri kantoran, teman sharing kamu seputar adulting, career, and finance. Di channel ini kalian akan temukan video-video seputar topik-topik tadi. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, komen di bawah, share video ini ke teman kalian, dan juga follow kami di Spotify kalau kalian belum follow kami. Ya, kami sudah tinggal di rumah kami yang sekarang mulai dari tahun 2018. 2017 Desember sih lebih tepat. 17 Desember. Dan di video ini kayak mau bagikan pengalaman kami memilih-milih perabotan rumah tangga yang kami rasa paling worth it, paling frugal. Meskipun harga nggak selalu paling murah ya, cuman in the long run kami rasa barang-barang yang kami sebutin di video ini ada 5 adalah barang-barang yang so far Best Buy. best buy-nya kami selama tinggal di rumah ini dari 2017 Desember tadi. Gitu. Background-nya sekali lagi kami suka ngomong soal frugal living, soal uang, tapi kami mau tekanin bahwa frugal itu bukan selalu kalian beli the cheapest model available, tapi kalian harus banget, apalagi kalau buat pakai sendiri di rumah, harus cari tahu brandnya bagus, brandnya bisa dipakai jangka panjang, dan kalau sampai rusak, spare part-nya gampang atau penggantinya juga gampang juga. Full disclosure, video hari ini disponsorin oleh Sharp, dan kebetulan 4 dari 5 barang yang akan kami sebutin itu mereknya Sharp, tapi ini out of our honest usage case ya. Jadi kami benar-benar memakai barang-barang ini dari awal kami tinggal sampai sekarang, dan apa yang kami sharingkan ini adalah benar-benar hasil dari pemakaian kami. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian. Langsung ke barang pertama. Oke, barang yang pertama adalah rice cooker Sharp. Nanti untuk link produknya akan kita share ya tentunya di description box. Nah, untuk rice cooker ini kenapa kita happy banget? Yang pertama itu dia belum pernah rusak sama sekali ya. Walaupun kita udah beli ini dari 2017 dan ya hampir setiap hari dipakai, namanya juga rice cooker masak nasi. Terus yang aku suka juga adalah dia tuh compact. Jadi dia cuman bisa 4 cup, 5 cup. Jadi memang dia ukurannya kecil tapi pas untuk keluarga kecil seperti kami yang tadinya memang kan cuman berdua, terus belakangan ada anak satu. Jadi pas. Kalau misalkan rice cooker kegedean kan juga jadi banyak cucian. Terus Sebelum juga kalian bertanya-tanya, yang makan nasi di rumah cuma Hana ya? sekarang. Dulunya mau makan kami ya. Karena kan seiring berjalannya umur kan harus lebih sadar ya, tahu diri ya, dietnya Seiring harus lebih. majunya lingkar pinggang saya. Tapi yes, kita masih hampir tiap hari masak. Dan bukan cuma sekedar masak nasi juga ya, karena di rice cooker ini kami juga sering masak beberapa menu favorit keluarga seperti steam egg, terus steam chicken, steam veggies. Memang kami juga ya ada tendensi untuk berusaha makan yang lebih sehat sih, mengurangi gorengan, mengurangi minyak. Jadinya memang kukus itu, steam itu adalah suatu jalan ninja. Praktis banget soalnya. Jadi sekalian masak nasi, terus dari rice cooker itu udah dikasih kayak semacam kaki gitu ya, kaki. Terus di atas itu ya udah tinggal taruh mangkok. Habis itu udah sekalian pencetnya satu kali, sangat hemat listrik. Nasinya mateng, lauknya juga mateng. Gitu. Jadi buat aku sih happy banget. Apalagi kan kami juga ya sekarang ada sih ART yang pulang hari seminggu 3 kali, tapi most of the time masaknya kan sendiri kan. Jadi iya aku merasa sangat terbantu banget lah, praktis dan cepat, satset, dan bersihinnya ya itu karena nggak terlalu gede, nyuci-nyucinya juga jadi nggak repot.
Di awal-awal kami sempat kepengen beli rice cooker yang high tech, yang teknologinya canggih, terutama buat aku yang suka teknologi, kayaknya wah keren ya, bisa kayak lengkap gitu, ada model kukus, model masak, model apa gitu kan. Tapi untungnya pada saat itu nggak ada yang ukurannya kecil. Jadi semua itu rice cooker besar untuk mungkin masak 5 sampai 8 orang kali ya gitu Iya, ya. keluarga besar lah ya. Dan waktu itu kami pikir ini kegedean buat rumah kami, ukurannya kegedean, nasi yang harus dimasak minimum tiap kali masak juga kebanyakan gitu. Jadi akhirnya settle dengan yang teknologinya simple ini, si Sharp bentuk apel ini, rice cooker bentuk apel, dan ternyata ya apa memang begitu gitu. Karena teknologinya sedikit jadi dia nggak cepat rusak karena nggak ada komputer, nggak ada chip Cuman yang satu tombol actually. Ya. masak aja gitu kan. Iya. Cetek bahkan bukan start stop ya, cuman cetek aja di bawah kan. Masak ya, masak sama keep warm ya. Cuman ya udah, jadi kayak masak kalau udah matang kan dia tok gitu. Nah itu keep Naik. warm gitu. Iya. Jadi kalau kita nggak mau Dua keep warm, function. kita cabut colokan. Betul. Jadi itu dan itu kan mechanical ya. Iya. Kalau begitu dia sensornya panas dia lepas sendiri tombolnya gitu. Jadi nggak ada komputer di dalam teknologi rice cooker ini. Iya. Dan ini juga cukup affordable ya harganya ya. Nanti juga again Kayaknya link belanja ratusan akan ribu deh, kita iya. kasih di description box. Di bawah. Tapi ya itu tadi kan Sam juga bilang waktu kami pilih-pilih elektronik di awal, tentu saja kami sangat tersandung di budget gitu. Jadi memang harus carinya juga yang secara harga masuk di budget. Dan kan yang mau dibeli banyak kan waktu itu yang namanya rumah baru. Jadi benar-benar seabrek barang-barang elektroniknya juga masih dibeli. Jadi ya setelah lihat sana sini, riset sana sini, merasa oke ini yang kayaknya Paling sweet oke. spot nih, ya paling oke. Terus ya dia Sharp kan, mereknya terpercaya, ukurannya pas, bentuknya lucu, apel putih gitu. Ya udah kami beli dan fast forward berapa tahun nih? Hampir 9 tahun kemudian happy ya dengan performance-nya si rice cooker Sharp. Performance. Ya. Lanjut nomor 2. Nomor 2 adalah mesin cuci Sharp. 8 tahun pakai ini tidak pernah ada masalah yang berarti ya. Kami selalu pakai untuk cuci baju mulai dari masih berdua sampai masa-masa Ada newborn, Hana ya. masih kecil, bajunya banyak banget, perputaran bajunya. Sampai sekarang Hana udah agak gedean, baju olahraga, baju sekolah, sama baju kami harian. Rata-rata kami pakai tuh 2 hari sekali, dan kami juga memang jaga sih ya, pemakaiannya tuh tidak melebihi 38 liter tiap kali cuci. Memang dia bisa sampai 42 liter, 40 berapa liter, tapi kendala berikutnya adalah jemuran kami. Space jemuran nggak cukup, dan juga kami pernah ngobrol sama waktu itu kayaknya lagi maintenance, Maintenance, ya. ada teknisi yang ke rumah. Dia bilang, iya kalau bisa jangan penuh-penuh Pak. Meskipun mesin cucinya bisa, tapi kalau sering-sering dipaksa overload ya something wrong will happen gitu. Nah, yang aku suka dari mesin cuci ini, dia bisa pakai sistem timer. Jadi kamu bisa masukin cuciannya malam, terus kamu misalkan mau tidur. Kamu bilang sama mesin cucinya set, oke mulai cuci jam 6 pagi. Dan dia akan cuci, jadi pada saat kamu bangun pagi, kamu bisa langsung angkat jemur gitu. Kadang-kadang kita kan kepengen misalkan biar kena matahari pagi gitu ya. Jadi jangan kena angin-angin malam-malam gitu, misalkan kayak gitu. Terus bisa juga ada mode cepat. Jadi seperti mesin cuci Sharp yang kami infokan di awal video tadi, ini juga dia ada mode cepatnya. Dan kalau kalian lagi nggak ada waktu, ini berguna banget, bisa nyuci dalam waktu 20 menit selesai. Terus juga air di rumah kami kecil, jadi nggak ada tekanan yang tinggi, harus ngidupin pompa air. Nah ini tanpa ngidupin pompa air pun tetap bisa jalan mesin cucinya. Nah yang aku suka juga dari mesin cuci ini, dia ada mode baby-nya. Ya, jadi waktu punya newborn, kan baju newborn tentunya lebih lembut ya. Jadi kita juga nggak khawatir bajunya rusak. Terus juga dia ada mode blanket ya kalau nggak salah. Jadi buat cuci Barang-barang tebal. barang-barang bulky seperti selimut, terus bed cover, daripada ribet kan bawa ke laundry, nggak tahu deh berapa ya, mungkin 40-50 ribu. Sekarang kalau cuci di rumah itu ya udah murah banget kan. Kita pernah sempat hitung kalau cuci baju pakai mesin cuci di rumah itu harga penggunaan listriknya aja ya Rp2.000. Terus oke lah pakai deterjen, berapa sih deterjen, mungkin 300 3.000 perak lah. gitu ya, mungkin 5.000 aja deh, 5.000 aja udah kayaknya udah Selesai semua. maksudnya udah cover all the cost, dan itu udah beres ya, udah tinggal jemur. Dan jemurnya juga bajunya nggak terlalu basah karena dia kayaknya udah setengah dikeringin, jadi nggak sampai netes-netes dijemur terus nggak kering-kering. Lumayan cepet sih biasanya kalau lagi hari terik gitu, mungkin 3 jam 4 jam gitu ya kering. Jadi lumayan amat sangat membantu.
Jadi kita udah nggak pernah pakai laundry lagi kecuali untuk bener-bener baju yang khusus dry clean ya. Tapi untuk selimut, handuk, bahkan waktu Hana bayi semuanya kita udah masukin mesin cuci aja udah beres. Mesin cuci ini pernah bermasalah, tapi masalahnya itu terjadi karena kesalahan kami sendiri. Jadi mesin cuci kan ada selang pembuangan. Nah, selang pembuangan ini itu kan posisi selangnya itu harusnya itu dibikin lebih rendah daripada mesin cuci. Cuman karena kami ada alasan estetika ya, aku kepengen supaya dia ngalir itu ke adalah drainase yang udah kami siapkan. Nah, posisi drainase ini terlalu dekat dengan mesin cucinya sehingga si selangnya ini ketekuk di tengah. Jadi terbuat semacam leher angsa nggak sengaja. Nah, seperti teman-teman tahu, kalau air lewatin leher angsa kan pasti ada sisanya. Jadi itu sisa air itu yang bikin mesin cucinya tuh bingung. Dia udah lakukan pembuangan air tapi kok masih ada air di dalam tabung gitu. Nah, jadi itu yang bikin mesin cucinya error, tapi setelah kami betulkan posisi selangnya, akhirnya normal, nggak ada masalah sama sekali. Lanjut ke barang ketiga, microwave yang juga kebetulan mereknya Sharp. Nah, microwave ini dapat dari hadiah housewarming dari teman-teman kantornya Bukan, Cloud. wedding. Bahkan. Oh, wedding ya? 2014. Oke. Oh, jadi dapatnya 2014, mulai pakai 2017 ya? Jadi wedding 2014 dari waktu itu teman-teman agency yang kerja bareng sebagai ya wedding gift. Tapi karena waktu itu kami belum punya rumah sendiri dan kayaknya nggak enak ya, maksudnya rumah mertua terus kita bawa peralatan elektronik segede gaban gitu taruh di kitchennya. Aku sih agak ngerasa nggak enak, jadi waktu itu ya udah kita keep aja dan pas udah punya rumah sendiri baru pakai. Nah, ini juga buat kami sangat-sangat kepake. Bahkan mungkin microwave ini hampir kepake tiap hari. Kenapa? Karena ya kami kan jurus ninjanya dalam meal prep. Nggak selalu bisa masak tiap hari. Kadang-kadang bahkan masak siang pun sekalian buat makan malam. Atau misalkan ya masak hari ini terus masih ada sisa masukin kulkas, besoknya masak lagi. Dan lebih praktis pakai microwave karena terutama misalkan kita mau makan cuma satu porsi doang nih. Buat Sam doang yang pas kebetulan lagi di rumah, aku lagi antar Hananya lagi sekolah. Buat dia manasin satu meal, misalkan nasi, ada lauk, ada sayur, dan lain kawan-kawannya udah tinggal semuanya atur di piring, terus piringnya itu masukin, pencet 1 menit selesai langsung. Anget makanannya dan ready to eat. Jadi bisa dibilang hampir tiap hari sih ya kita pakai microwave. Betul. Dan terus apalagi yang sering kita pakai, misalkan mau bikin itu Hana bikin hot chocolate. Jadi susunya itu juga menurut aku lebih gampang karena kan cuma 1 gelas ya. Kalau kita misalkan bikin di pancinya agak gede, belum nyuci pancinya lagi. Iya, kalau misalkan hot chocolate itu susunya kita langsung tuang di gelasnya tentunya tahan microwave, masukin, keluar susunya hangat, udah tinggal diaduk coklatnya itu. Jadi kayak praktis banget daripada ribet-ribet keluarin panci gede. Jadi buat aku sih, aku merasa ini oke banget ya microwave Sharp. Iya, dan dia rusak setelah 7 tahun pemakaian. Tahun lalu ya dia rusak. Tahun lalu dia rusaknya, dan waktu itu teknisi resmi dari Sharp yang bongkar, terus dicek ada komponen apa gitu yang komponennya tuh inden dan harganya lebih mahal daripada kami harus beli unit baru sekalian gitu. Jadi pada saat itu akhirnya, karena toh kita nggak pernah ada problem dengan microwave ini, selama ini happy-happy aja, selama ini reliable banget, tombolnya gampang dioperasikan, Hana juga udah bisa, terbiasa, jadi akhirnya kami beli ya udah model yang sama, cuma warnanya beda. Kami tadinya warna putih, dapatnya sekarang kami beli yang warna hitam biar lebih nyaru sama dapur. Tapi ya kami repeat purchase karena happy sih dengan penggunaannya. Panasnya juga cepet ya, kan ada microwave yang kayak udah 2 menit nggak panas-panas gitu, terus atau settingannya tuh ribet, harus tambahin knobnya. Ini cuman buka, masukin makanan, tutup, start udah nyala gitu, dia pasti panas. Jadi ya it just works for us. Yang keempat adalah bukan Sharp, ini mereknya Benincka. Barang apa coba? Ini adalah mesin pagar otomatis made in Italy. Pagar otomatis Benincka ini kami mulai pakai di tahun 2022. Nah, sebelumnya itu gimana? Sebelumnya itu adalah tentunya tenaga manusia, tenaga manual. Jadi sejak pindah rumah itu 2017 sampai 2022 ya selalu kami buka tutup pagar sendiri. Dan again kan kami nggak ada helper di rumah, nggak ada mbak yang bantuin, yang stay in. Kadang-kadang kan hujan, terus harus hujan-hujanan buka pagarnya, dorong. Terus kadang-kadang ada masa-masanya waktu itu sama Hananya masih sendiri, terus aku mesti turun dorong gitu karena Samnya nggak di mobil, lagi nyetir sendiri, itu juga kayaknya gimana ya ninggalin anak
sendirian di mobil agak takut juga gitu. Nah, terus ini pagar otomatisnya sebenarnya bukan suatu prioritas kami di awal karena memang harganya ini jujur nggak murah ya kalau pagar otomatis ini. Tapi setelah itu tadi ya 2017 ke 2022 berapa tahun tuh? 5 tahun kami ngerasa kayaknya udah boleh deh kami splurge beli pagar otomatis karena ngerasa akan lebih banyak benefitnya dan again kan pagar itu juga sesuatu yang kita pakai tiap hari ya, bahkan mungkin sehari bisa beberapa kali keluar masuk. Dan kalau lagi pas musim hujan itu ya ngebantu banget, nggak usah hujan-hujanan. Terus juga oh ya kadang ada temen datang gitu kan, kita tinggal dari dalam tinggal pencet gitu, pagarnya juga udah kebuka, kita nggak usah repot keluar. Ya menurutku sih ini sangat membantu banget ya. Memang ini bukan sesuatu yang primer, jujur pagar otomatis itu, tapi kalau punya budget lebih, boleh banget upgrade pagar manual jadi pagar otomatis. Dan maintenance-nya juga hampir nggak pernah ada. Pagar otomatis ini posisinya kena panas, kena hujan, tapi nggak pernah apa ya, misalkan olinya kurang atau gemuknya kurang gitu. Selalu ya berjalan dengan baik. Selama 5 tahun ini kami bahkan nggak pernah ada regular maintenance. Kayaknya mungkin paling Satu kali dalam 5 tahun ini gitu. buat Dan nggak dibersihin. itu pun yang akhirnya dilaporkan sama teknisinya, dibilang yang masalah adalah roda pagar bapak. Roda pagar bapak udah mulai habis pelurunya di dalam gitu. Jadi mesinnya sendiri malah nggak ada masalah, nggak ada apa-apa. Ya ini juga salah satu good buy yang menurut kami, meskipun di sini kategorinya bukan primer, tapi membuat kami happy karena sudah dipakai selama ini dan baik-baik saja. Yang kelima adalah dispenser. Nah, dispenser ini kembali mereknya Sharp, tapi ceritanya agak beda sama yang lain-lain. Kalau yang tadi kami beli dari tahun 2017, dan dispenser ini tadinya kami tidak pakai merek Sharp. Kami pakai merek lain di awal kami beli, kan 2017 tuh tadi pas move in kita beli semua perabotannya sama-sama. Nah, kami coba beli satu merek yang kami pikir oh ini mungkin mereknya merek Eropa lebih bagus. Ya kata orang, katanya waktu itu kan 2017 tuh masih sedikit opsi yang apa galonnya itu dari bawah, ya kan. Dan terus kami mikirnya kalau mau beli dispenser udah sekalian aja yang galonnya galon bawah deh daripada galon atas terus mesti gotong-gotong juga. Dan kan dapur kami juga kecil ya, maksudnya compact gitu. Dan kalau pakai galon di atas itu akan take up more space. Jadi memang udah biar lebih compact, lebih ringkas, oke kita nggak apa-apa bayar lebih mahal sedikit, belinya yang dispenser bawah. Nah dengar-dengar tanya-tanya katanya direkomendasikan merek inilah gitu ya. Mungkin merek ini ya tahun itu adalah salah satu yang pertama nih yang ngeluarin dispenser bawah. Ya udahlah kita beli. Nah tapi ternyata pas dipakai lumayan mengecewakan karena airnya kecil pertama. Yang buat aku paling mengecewakan adalah airnya kecil, keluarnya lama. Jadi untuk ngisi gelas satu gelas aja gitu bisa ini ada kali 1 menit gitu baru terisi penuh gitu. Itu lama banget. Not to mention ngisi air ke panci Indomie atau apa itu lebih lama lagi. Iya, dan kalau aku yang aku nggak sukanya adalah ini, jadi dia kan bisa kasih sinyal gitu ya kalau udah airnya habis. Udah bunyi pip gitu, terus pas kita cek loh airnya masih banyak di dalam galonnya itu, cuman somehow si sedotannya itu nggak bisa menyedot air dengan baik gitu. Ya udah akhirnya kita tapi anyway tetap pakai. Terus kita mainlah ke rumah beberapa teman juga kan. Terus kita ngeliat kok orang lain pakai merek Sharp ini kok oke ya gitu. Airnya dingin banget, terus isinya cepet. Terus ya yang aku lihat kalau pas dia bunyi pip itu pas dibuka galonnya ya udah benar-benar habis. Paling kan kalau dituang pun sedikit banget gitu ya. Kalau dituang ke gelas gitu ya. Kalau dituang ke gelas paling 3 sendok makan. Iya, sedikit banget. Jadi wow, ternyata kan saya pikir awalnya ini semua masalah dispenser bawah, tapi ternyata dispenser bawah merek lain bisa berfungsi dengan lebih baik. Ya udah, oke, we just keep it in mind, tapi kita pakai terus si merek ini sampai akhirnya dia waktu itu nggak dingin ya? Iya. Nggak dingin atau nggak panas ya? Dingin emang nggak panas. Iya, pokoknya salah satu itu lah dia nggak dingin atau nggak panas. Iya. Terus kita tanya-tanya, again kalau mau dibenerin harus ganti komponennya lumayan mahal, hampir bisa kebeli dispenser baru. Terus udahlah kami pikir-pikir, ya udahlah mungkin this is the right moment untuk sekalian ganti aja karena selama ini emang kita kurang happy juga sama performance-nya si dispenser. Habis itu dispensernya kita sumbangin ke orang lain dan kita langsung gas beli dispenser Sharp yang memang udah lama kita idam-idamin.
Iya, dan dispenser ini ya itu tadi, dia bisa nyedot air dengan sempurna sampai galon benar-benar kosong baru dia minta ganti. Terus dia juga dinginnya dingin banget, panasnya juga panas yang pas buat bikin kopi gitu ya, kopi seduh. Dan air yang keluar tuh kencang, jadi solve all our problem. Ya, dan so far happy juga ya, belum pernah ada masalah. Dan dispenser Sharp ini kami beli tahun lalu di Oktober, ya mungkin memang baru setengah tahun lah ya kurang lebih, tapi so far so good, no problem, dan kami happy banget udah ganti ke Sharp ya untuk dispensernya. Jadi takeaway-nya apa kalau dari kamu? Satu, apa ya, aku mungkin nggak tahu kenapa aku sih udah percaya banget ya sama Sharp ini. Ini beneran, again aku nggak jualan. Dari aku sendiri, dari sejak punya rumah sendiri di 2017 sampai hari ini, most of the electronic appliances yang kita punya di rumah itu memang banyak kan Sharp. Bahkan AC, sampai kipas angin, apalagi ya, sampai kulkas, itu semuanya mereknya Sharp. Dan so far happy karena jarang banget rusak ya, sampai 2017 ini jarang banget yang rusak. Terus kalau misalkan ada masalah pun, telepon ke after sales service itu langsung ditanggapi dengan baik. Jadi adminnya juga sopan, terus pas datang teknisinya juga orangnya sopan, pakai baju Sharp, pas diajak ngomong, dia orangnya kayaknya ngerti gitu apa yang dia kerjakan. Jadi kitanya juga nyaman gitu ya, nggak takut dibohongin teknisi ini. Kita merasa teknisi ini ya beneran serius dan beneran kerja, berusaha untuk mencari masalahnya apa, duduk masalahnya gitu. Nggak harus selalu tiap kali ujung-ujungnya jualan spare part. Jadi ya memang I'm honestly sincerely happy sih dengan Sharp, dan mungkin kedepannya kalau ada mau cari barang-barang elektronik lagi, aku mungkin akan carinya yang Sharp dulu nih, ada nggak keluarin barang ini. Kalau saya gimana? Iya, kalau aku mikir soal ini ya, balik lagi ke masa-masa 2017 pada saat mulai ngisi perabot itu ada banget perasaan kayak pengen cari perabot yang stylish, perabot yang keren gitu, dilihatnya wah beda nih gitu. Tapi setelah berlalu sekitar 9 tahun sampai sekarang ya barang-barang yang keren itu beberapa yang kami punya itu ya ada yang tadi cerita dispenser itu nggak kepake, akhirnya ada cerita barang-barang lain yang akhirnya ya vakum juga akhirnya baterainya bermasalah dan susah cari replacementnya gitu. Tapi barang-barang yang fungsional, barang-barang yang kelihatannya membosankan, ya kebanyakan bentuk-bentuknya barang Sharp kan gitu-gitu aja ya, desainnya tidak menggugah gitu, tapi ya it works, and at the end of the day yang kamu perlu di rumah ya nggak perlu digugah. Performance ya, bukan desain. Betul. Kan kita pergi masuk ke rumah tuh butuhnya fungsional semua gitu ya. Ya, that's us at least gitu, coming from point of view yang pada saat itu kami karyawan, gaji terbatas, terus we just need things that works ya. Sharp is the answer for us then, and then of course now gitu. Terus juga harga mungkin kalau dilihat dibandingkan dengan harga merek-merek lain mungkin dia bukan yang termurah ya, dia bukan yang paling bawah harganya, tapi dengan durabilitas yang tinggi dan kita udah pakai segini lama, I think after sales service yang bagus. Tadi yang mungkin aku mau tambahin dari Cloud, ada aplikasinya, jadi kalian bisa masuk ke aplikasinya tuh, kalau nomor seri produknya kalian daftarin, itu ke-track semua di rumah kalian tuh ada perabot Sharp apa aja, dan customer service-nya bisa langsung cek, ini udah pernah service apa-apa. Itu sesuatu yang value add banget sih buat kami yang sudah disibukkan dengan hal-hal lain, jadi kayak nggak mau terlalu pusing deh dengan perabotan yang ada di rumah. Kita mau cari yang durable, kita mau cari yang kalaupun rusak, maintenance-nya bagus. So that's something for you guys to think about. Mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Kalau buat kalian, apa satu perabot di rumah yang paling kalian sayang dan mereknya apa? Dan sudah tahan berapa tahun di rumah kalian membantu kalian? Coba boleh share di kolom komentar di bawah. Thank you so much for watching. Take care and see you guys in the next video. Bye-bye.